Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Milanda Abdullah dengan NIM 3114200066. Saya merupakan mahasiswa aktif di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai tentang teks anekdot dengan kompetensi dasar, mengidentifikasi struktur isi teks anekdot, ada abstrak, orientasi, krisis, respon, dan koda. Kemudian menemukan ciri bahasa teks anekdot, pernyataan retoris, proses material, dan konjungsi temporal. Dan yang terakhir ada menjelaskan makna kata istilah, ungkapan, dan makna kata. Nah, selanjutnya kita masuk di mengidentifikasi struktur isi teks anekdot. Yang pertama ada abstraksi. Abstraksi terletak di awal paragraf teks anekdot. Bagian ini menjelaskan tentang latar belakang dan gambaran umum suatu teks. Abstraksi bertujuan untuk memberikan ilustrasi keseluruhan isi teks kepada pembaca. Nah, yang selanjutnya ada orientasi. Nah, orientasi menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita dapat terjadi. Nah, bagian inilah yang menjadi penyebab timbulnya krisis atau komplikasi pada bagian selanjutnya. Nah, selanjutnya ada krisis atau komplikasi. Krisis adalah bagian yang membahas masalah utama dalam berita. Biasanya terdapat kekonyolan yang mengundang gelak tawa. Bagian ini juga mengandung kritikan yang ingin disampaikan kepada penulis, kepada pembaca. Nah, selanjutnya ada reaksi. Nah, bagian ini berisikan respon atau tanggapan atas krisis yang terjadi sebelumnya. Biasanya reaksi berupa solusi atau penyelesaian masalah. Nah, selanjutnya ada koda. Nah, koda ini bisa menjadi kesimpulan sebuah teks anekdot. Bagian ini menandakan akhir sebuah cerita. Biasanya berupa komentar penulis atau penjelasan ulang tentang apa maksud dari yang telah diceritakan. Nah, selanjutnya kita masuk di ciri bahasa teks anekdot. Ada pertanyaan retoris, proses material, dan konjungsi temporal. Yang pertama ada kata kias. Nah, kata kias atau konotasi ini adalah kata yang tidak memiliki makna sebenarnya. Kata kias berupa ungkapan peribahasa. Ungkapan adalah kata yang khusus digunakan untuk menyatakan sesuatu, sedangkan peribahasa adalah kalimat yang memiliki makna kias. Contoh, daun muda yang bermakna gadis. Nah, yang kedua ada kalimat sindiran. Kalimat sindiran yang diungkapkan dengan pengadaian, perbandingan, dan lawan atau kata antonim. Nah, contohnya sudah saya taruh di bawah ini. Nah, yang ketiga ada pernyataan retoris. Nah, pernyataan retoris ini adalah pernyataan yang tidak memerlukan jawaban. Contohnya, apakah kamu mau meninggal hari ini? Nah, yang keempat ada kalimat yang menyatakan ajaran atau moral atau pesan kebaikan. Nah, yang kelima ada konjungsi. Nah, konjungsi ini adalah kata hubung. Kata hubung yang sering digunakan dalam teks anekdot adalah kata hubung waktu, konjungsi temporal, yaitu setelah lalu, kemudian sebab akibat, yaitu maka, karena, oleh sebab itu. Kalimat pengadaian digunakan untuk penulis berandai-andai. Nah, yang terakhir kita masuk ke materi menjelaskan makna kata, istilah, dan ungkapan dalam teks anekdot. Yang pertama ada makna kata. Nah, makna kata sendiri merupakan denotasi dan makna kata konotasi. Makna denotasi dapat kita temukan dalam kamus bahasa, namun makna konotasi tidak dapat ditemukan dalam kamus bahasa. Makna konotasi adalah makna yang berdasarkan pada latar belakang emosi tertentu. Nah, yang kedua ada istilah. Istilah dalam bahasa Indonesia adalah kata yang merujuk pada konsep yang khas dari bidang tertentu. Contoh istilah, benalu artinya tanaman yang menempel pada tanaman lain dan mengambil makanan dari tanaman yang dijadikan inagungnya. Nah, yang terakhir ada ungkapan. Ungkapan sendiri adalah gabungan kata yang menghasilkan makna baru. Contoh, tangan berisi artinya memerintah dengan keras, bertangan
tangan dingin artinya selalu berhasil melakukan sesuatu. Nah, baiklah, itulah video pembelajaran dari saya materi hari ini. Jika banyak kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.